ini banyak di komentar-komentar di channel Madura Vape ini tentang beberapa istilah-istilah dalam vape. Banyak yang nanya, kalau yang ini apa namanya kak, kalau yang itu apa namanya. Jadi pada pada konten kali ini gua bakalan membahas tentang istilah-istilah yang ada di pengertian anak vape gitu. Kan ada istilah device, ada istilah RDA, nanti kalian bisa paham secara detail. Seperti biasa, sebelum kita start video lengkapnya, kita bumper dulu. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama gua Olis dari Madura Vape Channel. Kali ini gue bakalan membahas istilah anak vape. Kita membahas istilah anak vape. Istilah-istilahnya ya seperti fresh wick, kemudian recoil, kemudian speedback dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita nonton dan mendengarkan penjelasan dari gua, alangkah baiknya kalian itu tonton video ini sampai habis biar kalian paham secara detail dan tidak banyak tanya lagi. Dan kalian juga bisa like, juga bisa dislike jika kalian tidak suka terhadap konten, dan sarannya komentar di bawah tentang apakah konten ini harusnya seperti ini, seperti itu, kalian komentar di bawah. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama, dalam vape itu ada istilah fresh wick. Nah, fresh wick di sini kalau bahasa sederhananya itu adalah penggantian kapas. Jadi kalian kalau misalnya sudah pakai RDA-nya terlalu lama, misalnya 1 sampai 2 hari tidak ganti kapas, biasanya rasanya itu hambar. Ataupun kalau sampai gosong kapasnya itu rasanya tidak akan enak, tidak akan stabil. Oke? Jadi fresh wick itu penggantian kapas baru. Jadi istilah anak vape disebut dengan fresh wick. Kemudian yang kedua fresh bill. Fresh bill itu penggantian koil. Jadi ada dua kemungkinan guys. Kalian kalau nge-vape rasanya tidak enak, bisa jadi kapasnya minta diganti, ataupun ketika sudah diganti kapas atau di fresh wick rasanya masih gak enak, besar kemungkinan itu adalah koilnya. Jadi ada fresh wick ganti kapas baru, ada fresh bill diganti dengan koil baru. Ataupun kalau kalian koilnya masih bagus, jadi kalian itu bisa dibersihkan, nanti ada di bagian belakang. Kemudian yang kedua ada inhale. Ada inhale, ada exhale. Inhale itu ketika kita puff atau ketika kita pegang ini, kemudian kita hirup, itu disebut dengan inhale. Jadi pas ketika uap ini masuk ke paru-paru, itu disebut dengan inhale. Kemudian ada exhale. Exhale-nya itu ketika kita sudah melakukan inhale, memasukkan uap ke dalam paru-paru, kita akan mengeluarkan uap itu. Itu disebut dengan inhale, exhale. Contohnya seperti ini. Kebetulan kali ini bukan sponsor ya. Cuman gua suka, ini varian yang pertama, Juta Out by RSR. Nanti kita bahas di konten yang berbeda. Dan ini sudah fresh wick ya. Kebetulan kali ini gue pakai Dead Rabbit ya, RDA-nya pakai Dead Rabbit. Kita kasih nanti. Jadi inhale seperti ini, proses masuknya si uap. Kalau exhale itu proses keluarnya. Nih. Inhale, exhale. Jadi istilah anak vape yaitu inhale, exhale. Kemudian yang ketiga ada aftertaste. Aftertaste itu biasanya ada beberapa bagian. Di bagian akhir ketika kita exhale, ketika kita mengeluarkan uap,
itu di bagian akhir itu biasanya ada rasa-rasa yang tertinggal, bukan rasa masa lalu yang tertinggal ya. Rasa perpaduan si juicy-nya atau si liquidnya itu ada yang tertinggal. Disebut dengan oh aftertaste-nya seperti ini, oh aftertaste-nya seperti itu. Misalnya varian fruity dengan rasa mangga. Fruity dengan rasa mangga ketika kalian puff kemudian exhale, nah di aftertaste-nya itu rasanya seperti ini, seperti itu. Nah, aftertaste itu di penghujung exhale. Kemudian selanjutnya, atau kita contohkan saja biar kalian lebih paham ya, biar tidak hanya teori tapi dengan prakteknya. Seperti ini. Nah, di bagian penghujungnya, di bagian akhirnya ini, di bagian akhir keluarnya si uap, di bagian exhale bagian akhir itu disebut dengan aftertaste. Selanjutnya ada long inhale atau direct to long. Long inhale atau direct to long. Artinya apa? Ketika kita nge-puff atau ketika kita menghirup ya. Ketika kita menghirup itu ada istilah long inhale atau disebut dengan direct to long. Artinya panjang seperti ini. Langsung kita tarik ke paru-paru seperti ini. Jadi nariknya waktu inhale itu kita panjang, long itu kan panjang, long inhale. Jadi proses masuknya si liquid itu, si uap itu panjang seperti ini. Oke? Atau istilah lain disebut dengan direct to long, disebut dengan DTL. Kemudian selanjutnya ada mouth to long. Mouth to long itu biasanya digunakan bagi nikotin tinggi, biasanya pakai pot ayo ataupun bisa pakai ini dengan nikotin tinggi juga bisa, dengan airflow yang semakin kecil. Airflow-nya di sini dikecilin. Bagaimana mouth to long itu? Mouth to long itu ketika mouth to long itu ketika kita nge-puff itu tidak dimasukkan ke paru-paru. Seperti halnya kita rokok yang konvensional gitu. Kita tampung di dalam mulut, mouth to long, ditampung di sini. Contohnya seperti ini. Atau singkatannya disebut dengan MDR. Contohnya seperti ini. Itu disebut dengan mouth to long. Mohon maaf, gue batuk karena memang gue flu 3 hari yang lalu dan agak lama saya gak bikin konten karena memang kondisi saya masih belum stabil. Oke, jadi mouth to long itu cara kita nge-puff itu ditampung di dalam mulut. Kemudian yang keenam itu ada speed bag. Nah, speed bag itu biasanya ketika kita memasang kapas terhadap koil itu terlalu tipis kapasnya, sehingga penyerapannya itu sangat optimal di dalam koil ya, sangat optimal di dalam koil, sehingga ketika di firing itu masih banyak juicy atau si liquidnya itu yang masuk ke mulut. Itu disebut dengan speed bag. Jadi kalau disarankan kalau kalian pasang kapas ya jangan terlalu tipis. Kemudian selanjutnya ada dry heat. Dry heat ini sebaliknya dari speed bag. Kalau dry heat ini biasanya ketika kalian memasang kapas itu terlalu padat, sehingga ketika kalian netesin si juicy-nya atau si liquidnya itu tidak optimal masuk ke dalam. Bahkan kapasnya masih kering di firing, akhirnya nanti bakalan cepat gosong. Jadi kalau kalian pasang kapas terlalu padat, itu konsekuensinya atau resikonya itu bisa kapas cepat gosong. Karena apa? Karena penyerapan liquidnya terhambat karena padatnya si kapasnya itu. Jadi diingat ya, dry heat. Kemudian yang ke-8 ada dry burn. Dry burn itu seperti kata gua di awal, itu ada istilah fresh build. Nah, fresh build itu penggantian koil kalau sudah koil yang dipakai itu sudah tidak dimungkinkan untuk di dry burn, dibersihkan gitu. Jadi dry burn itu ketika kalian nge-puff sampai 2 hari nggak ganti kapas atau koilnya sudah dipakai berbulan-bulan, koilnya meskipun di firing, dicuci, di dry burn itu tetap nggak enak ya, memang harus diganti. Jadi istilah dry burn itu digunakan untuk koil yang kotor dibersihin. Caranya seperti ini. Biasanya ambil kapasnya dulu, di firing beberapa detik, 3 detik sampai 5 detik, kemudian kalian celupin ke air, bersihin ada alatnya, ada bisa pakai sikat gigi juga bisa bersihin, kemudian firing lagi
baru itu kapasnya bakalan, bukan kapas, coilnya bakalan enak lagi. Itu disebut dengan dry burn. Kemudian yang ke-9 ada leaking. Leaking itu biasanya adanya penyerapan liquid terhadap RTA. Biasanya yang rentan seperti ini biasanya RTA atau pot yang ada tangkinya gitu. Karena didiamkan terlalu lama, biasanya kalau air flow terbuka, vape-nya nggak digunakan, RTA-nya nggak digunakan, biasanya leaking melalui pori-pori bagian samping yang bolong kecil-kecil. Jadi rawan. Usahakan kalau kalian pakai RTA, usahakan sampai habis dulu. Kalau kalian sebelum pergi ditaruh di dalam tas, habisin dulu seperti itu. Atau kalau misalnya kalian tidak mau pakai atau biar nggak leaking, kalian tutup air flow-nya seperti ini. Ininya ditutup. Nah itu tertutup seperti itu. Kemudian yang terakhir ada throat heat ya. Throat heat itu adalah sensasi gatal dari si nikotin juicy, nikotinnya liquid ketika kita nge-puff atau ketika kita inhale. Kalian sudah ngerti kan inhale seperti apa? Jadi throat heat itu adalah sensasi gatalnya si kandungan nikotin dalam satu buah liquid. Jadi ketika kalian nge-puff, biasanya kalau nikotin 3 ya biasanya soft, lembut. Biasanya kalau nikotin 6 agak garang, agak ngegaruk gitu. Itu adalah throat heat. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat bagi kalian, baik bagi pemula ataupun yang sudah menjadi vapers pro. Jangan lupa jika kalian suka video ini, like, share, dan subscribe tentunya. Share ke teman-teman kalian, nyalakan notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari Madura Vape Channel. Oke, dari gue Olis Madura Vape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura bisa.